Halo, salam cahaya semuanya. Untuk kali ini saya akan mau menceritakan tentang real story atau cerita kisah nyata perjalanan saya eh, dari awal bertemu dengan twin flame saya sampai menyatu atau union dengan twin flame. Ya, barangkali ini bisa menjadi suatu pencerahan dan juga berbagi pengalaman untuk dikaji, untuk diambil pembelajarannya bagi semuanya yang terkoneksi dengan hubungan twin flame seperti yang saya alami. Oke, mungkin sebagian yang sudah terkoneksi dengan hubungan twin flame ini akan bertanya-tanya, ya, kenapa sih hubungan ini terasa aneh, terasa ada yang tidak biasanya, dan juga hubungannya terasa seperti ajaib, ya, dan merubah seluruh kehidupan kamu kayak gitu. Karena saya sendiri juga merasakan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya ketika bertemu dengan twin flame ini, ya. Jadi perubahan itu sangat drastis dan sangat signifikan, ya. Artinya tuh sangat sangat terlihat nyata banget gitu, ya, perubahan-perubahan yang terjadi terutama dalam hal spiritual, ya, dalam hal spiritual. Dan mungkin kalian akan merasakan satu hal yang aneh karena mungkin bisa terhubung dengan hal-hal yang metafisik, ya. Karena hubungan twin flame ini adalah hubungan batin atau hubungan jiwa yang dimana dari satu jiwa kemudian dibelah dua. Jadi intinya twin flame ini adalah belahan jiwa kamu yang sebenarnya, yang dimana kamu tadinya memang satu jiwa kemudian terpisah, ya, dan dipisahkan di bumi kemudian bertemu lagi. Nah, twin flame ini ciri-ciri dan pengertiannya, pemahamannya kalian bisa buka di YouTube saya yang channel spiritual tentang twin flame. Saya banyak banget di sana menjelaskan tentang apa itu twin flame, ciri-cirinya, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan twin flame. Semuanya ada, ya, di YouTube channel. Buka aja di Sasi Maria Mozaik. Nah, oke. Ini saya bukakan kartu. Di sini ada yin dan yang. Inilah simbol twin flame, yaitu simbol keseimbangan atau perpaduan dua jiwa yang menjadi satu, tapi memang tadinya memang satu, ya, kemudian terpisahkan dan bersatu kembali. Itu union seperti ini, menyatukan kembali supaya energinya bisa seimbang, energi jiwanya itu bisa seimbang, sebagaimana yin dan yang, positif dan negatif, atau yang disebut maskulin dan feminin, yang benar-benar pasangannya. Memang banyak, ya, di dunia ini maskulin dan feminin, tapi bukan pasangan sejatinya, sehingga terkadang itu ada yang tidak bisa klop, ya. Kalau pasangan sejati itu kan saling melengkapi sebenarnya. Cuman masalahnya twin flame ini kan banyak, ya, step-stepnya atau yang disebut tahapan-tahapannya. Cuman kalau di cerita saya, di real story saya atau kisah saya ini begitu cepat, ya, karena kami sama-sama sudah bertemu awaken, gitu, ya. Sudah terbangkit secara spiritual, baik saya sendiri maupun twin flame saya, kami sudah bangkit secara spiritual. Jadi kedua-duanya sudah bangkit secara spiritual, saya dan twin flame saya ini, ya. Nah, oke. Sebelum kami bertemu memang kami menyukai hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, ya, dan saya juga pernah ikut torikoh, ya, atau holwat begitu. Saya senang menjalani holwat dari dulu, artinya zikir panjang seperti itu, ya, karena saya mempelajari spiritual itu dengan cara Islami. Begitu juga twin flame saya. Tapi twin flame saya ini sebenarnya memang indigo dari kecilnya. Bahkan saya pun juga indigo, cuman nggak begitu tidak begitu peduli dengan metafisik gitu. Artinya dikesampingkan aja. Kalau saya gitu, karena saya lebih cenderung untuk mempelajari hal-hal yang bersifat fisika, ya. Saya senang belajar fisika. Dari kecil saya
mata pelajaran yang saya suka itu adalah fisika. Nah, maka indigo saya itu nggak dikembangkan. Padahal saya sering melihat hal-hal yang gaib atau hal-hal yang aneh yang terjadi di dalam ketika masa kecil ya. Dan saya mengabaikan itu gitu. Kami berbeda jarak yang lumayan jauh ya. Dia di Jawa Barat ya, dan saya di Jawa Timur ya. Jadi dia sudah spiritual awakening. Maka pertemuan kami sangat ajaib, sangat langka ya. Tanpa sengaja kami bertemu dalam sebuah pekerjaan sebenarnya ya, waktu itu di Jakarta ya, bertemu sebenarnya rame-rame waktu itu. Kalau nggak salah ini di Plaza Senayan ini saya bertemunya ya. Dan ini pertemuan yang menurut saya sangat ajaib, karena twin flame saya ketika melihat saya pun sebenarnya sama dengan ya waktu pandangan pertama kami berdua tuh, saya merasa bahwa dia adalah jodoh saya yang sebenarnya. Wah, ini suami saya, ini memang suami saya yang sejati nih, kayak begini nih. Dalam hati saya begitu. Dan ternyata ketika kami bercerita, dia pun merasakan bahwa saya adalah istri sejatinya dia gitu. Nah, oke, dalam pertemuan ini kami sebenarnya berdua tidak ngobrol, cuman hanya melihat sekilas gitu ya. Tapi kami yakin banget dalam hati bahwa kami akan bertemu kembali. Kami nggak tukar-tukaran nomor HP, ya udah kami pisah begitu aja. Sampai suatu saat ada hal yang berkaitan sehingga harus mempertemukan kami kembali. Jadi melalui temannya itu ya, ada suatu hal yang dia harus mengantarkan ya, hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini, maka dia akan bertemu kembali dengan saya melalui temannya ini gitu ya. Oke, ketika bertemu kembali ini kami pun tidak ada pembicaraan apa-apa ya. Tidak ada pembicaraan apa-apa, tapi kami merasa sudah dekat banget. Sudah merasa kayaknya udah kenal lama, udah merasa bahwa kayak tahu deh segalanya apa yang dalam diri dia gitu ya. Aneh ya. Dan dia juga merasakan hal yang sama seperti itu. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi waktu itu terasa kami ini sudah kenal lama banget, dan wajahnya itu sangat tidak asing ya, tidak asing, wajahnya itu seperti sudah kita kenali. Nah, ciri-ciri twin flame ini seperti ini. Jadi kalau melihat pasangan twin flame kita itu pasti merasa bahwa wajahnya itu sangat dekat, tidak asing, dan sudah lama seperti dikenal ya, padahal belum bertemu sama sekali dalam kehidupan nyata gitu, tapi sudah merasa sangat dekat, sangat hafal gitu ya dengan wajahnya ini gitu loh. Nah, ini yang sesuatu yang aneh, kenapa sih kok ngerasa sudah kenal lama sekali gitu ya, kenalnya di mana padahal belum pernah ketemu kan, kayak gitu. Nah, ini twin flame. Nah, oke lah, terus akhirnya kita waktu itu karena berkaitan dengan pekerjaan harus bertemu kembali, dan kebetulan kami sedang berdua saat itu bertemu di tempat makan gitu ya, di sebuah restoran. Makanlah kita di sana berdua dan saling cerita. Nah, di sana waktu bercerita itu kok aneh ya, cerita itu nyambung gitu ya, dan kami merasa sudah akrab sekali, kami sudah merasa sudah tidak ada jarak seperti ini. Sudah tidak ada jarak seperti ini, bahkan saking dekatnya ya, seperti ini ya. Nah, kami merasa bahwa semuanya cerita kami itu banyak kesamaan, klop gitu ya. Dan kalaupun dia menceritakan sesuatu, sepertinya saya udah tahu ceritanya itu gitu kan, aneh. Dan dia pun sama, dia merasa bahwa sudah mengetahui seluk beluk tentang saya, latar belakang saya gitu.
kayak sudah tergambar semuanya gitu, karena ini hubungan jiwa ya, sudah tergambar semuanya. Nah, maka nggak ini ya, tanpa basa-basi langsung divine masculine saya ini ingin menikah dengan saya gitu, langsung menawarkan udahlah kita menikah aja gitu. Sampai saya ingat pertama dia sampaikan menikah secara jiwa, saya kaget loh, kok dia katakan istilah seperti itu, berarti dia sudah paham ya bahwa sebenarnya kita ini adalah jodoh secara jiwa gitu loh ya. Oke. Akhirnya memang kami langsung menikah pada saat itu ya, karena kami merasa bahwa dia adalah belahan jiwa atau cinta sejati saya. Jadi sayanya sudah tidak ada pertimbangan apapun, karena memang merasa bahwa dia adalah jodoh saya, seperti itu ya. Nah, aneh. Dan tidak perlu lagi kami minta pertimbangan orang lain, minta pertimbangan siapapun, karena kami sudah spiritual awakening ya. Kami sadar bahwa hidup kami adalah kami yang menentukan langkah ke depannya, siapa pasangan yang terbaik dan segala macam itu. Kami adalah orang-orang yang benar-benar menjalani kehidupan ini sesuai dengan pendirian kita gitu ya. Dan kami akan bisa menjelaskan kepada semua orang-orang sekitar itu kenapa hubungan kami seperti ini. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya gak lama kami bisa union, walaupun saya dalam kondisi saya punya anak ya, kami punya anak, sama-sama kami punya anak, tapi kami lebih pada ingin menyatukan visi dan misi kami. Jadi sebenarnya kami pun sudah mempunyai misi jiwa yang tadinya bertemu dengan Twin Flame ini. Sebelum bertemu dengan Twin Flame ini, saya pun sebenarnya punya misi jiwa. Begitupun Twin Flame saya, sebenarnya misi jiwanya itu ini nyambung, kan lucu. Jadi ada ya Twin Flame yang baru reuni, kemudian baru bisa menemukan misi jiwanya, atau baru union, baru menemukan misi jiwanya. Tapi kalau saya memang sebelumnya sudah mengetahui misi jiwa saya itu apa. Dan Twin Flame saya pun merasa bahwa misi jiwa kami ini adalah klop kayak gitu. Nah, hubungan kami memang terasa seperti jungkat-jungkit begini ya kan. Jadi perlu keseimbangan. Kami banyak menyatukan visi dan misi kami untuk menyeimbangkan jiwa kami itu dengan cara saling memberikan toleransi dan saling bisa menerima koreksi dari masing-masing. Nah, itulah walaupun ya terasa mungkin kami ada perbedaan dalam sifat, karakter kayak seperti itu, tapi memang begitulah Twin Flame ya. Tapi kami menyadari bahwa memang harus ada yang melengkapi sisi dari sisi diri sendiri ini, di mana Twin Flame ini memberikan memberikan keseimbangan bagi jiwa kita, melengkapi apa yang tidak ada dari diri kita. Nah, seperti itu ya hubungan Twin Flame ini. Nah, oke. Kemudian otomatis ya dari hubungan Twin Flame ini terjadilah sesuatu romantis sangat luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Jadi hubungan Twin Flame ini super romantis ya gitu. Tidak mungkin Anda akan temukan hubungan lain seromantis hubungan Twin Flame ya. Baik itu gairahnya, baik itu spiritnya gitu. Dan bukan hanya dari sisi romantis aja ya, tapi untuk bisa membuka cakra ya, dan juga spiritual itu sangat drastis ya.
pembuka pintu gerbang spiritual, intinya menaikkan spiritual itu pada level yang semakin tinggi. Walaupun tadinya kita memang sudah spiritual gitu ya, tapi semakin meningkatkan spiritual itu secara drastis gitu, otomatis gitu ya. Dan kami menyadarinya, loh kok begini ya, kok begini hasilnya, kok bisa spiritual kami ini semakin meningkat gitu, dan kami mendapatkan hal-hal yang aneh yang bersifat gaib ya, seperti itu. Dan Divine Masculine saya juga pernah bercerita kepada saya bahwa di tahun 2015 dia berdialog dengan spirit guide-nya. Jadi ada beberapa spirit guide yang mendatanginya, kemudian memberikan tugas ya, memberikan tugas-tugas dan pencerahan ya. Nah, inilah cinta sejati, the lovers, atau yang disebut cinta abadi ya. Karena twin flame ini, jiwa ini kan sifatnya abadi. Jadi kami ketemu dengan pasangan abadi kami. Sehingga memang di dalam hubungan ini tuh bukan hanya bucin ya, bukan ya, tapi karena ada misi jiwa semesta yang diberikan kepada kami. Ada tugas-tugas, cuman tugas-tugasnya tidak saya ceritakan di sini, tapi spirit guide kami telah memberikan tugas-tugas kepada kami. Oke, jadi sekarang kami menjalankan misi jiwa tersebut. Kami tinggal bersama di daerah Jawa Barat dan kami menjalankan misi jiwa ini ya. Tentunya banyak liku-liku kehidupan ini, di mana journey twin flame ini sangat kami dalami dan kami berbagi, dan saya berbagi kisah twin flame ini kepada yang lain yang juga mengalami pertemuan dengan twin flame-nya. Saya juga membentuk grup Twin Flame Indonesia, di mana saya merekrut dan mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kasus bertemu dengan twin flame, karena banyak saya melihat orang-orang yang bertemu dengan twin flame ya, tetapi perjalanannya masih belum bisa union, banyak halangan, banyak hal-hal yang harus diselesaikan ya. Mungkin masih terikat dengan karmiknya, dan semuanya ini saya berikan wawasan ya. Saya berikan wawasan dan pencerahan supaya bisa menjalani journey twin flame ini dengan baik ya. Oke. Jadi inilah perjalanan twin flame kami. Sekarang kami berkumpul dengan twin flame dan anak-anak kami di sebuah kota yang sangat sejuk, dan kami hidup bersama dalam kebahagiaan, tentunya sambil menjalankan misi jiwa kami. Ya, kami menjalankan misi jiwa kami dan menjaga hubungan ini supaya bisa harmonizing ya, dengan caring connection. Nah, disinilah kami belajar tentang bagaimana cinta yang sebenarnya itu, bagaimana cinta semesta itu ya, bagaimana cinta sejati, cinta yang tanpa embel apa-apapun. Jadi cinta yang alasannya adalah cinta itu sendiri, bukan karena yang lain-lain. Twin flame banyak mengajarkan kita untuk menyempurnakan jiwa ya, membangkitkan spiritual, meningkatkan spiritual kepada yang lebih baik lagi ya. Dan juga banyak sekali keajaiban yang terjadi. Di samping itu memang berat menjalani twin flame ini, karena apalagi kalau dibarengi dengan tugas ya, tugas yang diberikan yaitu misi jiwa dari semesta alam, menaikkan vibrasi dan menjalankan misi jiwa itu ya. Ini memang berat, tapi kami merasa ini adalah hubungan anugerah dari Yang Maha Kuasa ya. Dan inilah yang disebut perjalanan atau journey twin flame ya, perjalanan atau journey twin flame yang sedang kami jalani hingga sekarang. Jadi kalau pertemuan itu kami bertemu di tahun 2013 dan menikah di tahun itu juga, sampai
sekarang tahun 2020 berarti kami sudah menjalani Union Twin Flame 7 tahun. Oke? Nah, inilah perjalanan kisah the real story kami pasangan Twin Flame untuk dijadikan wawasan dan pembelajaran bagi yang juga menjalani journey Twin Flame sebagaimana saya. Untuk masalah-masalah Twin Flame, kalian bisa konsultasi dan bisa tanyakan di nomor WA yang tertera di sini ya. Kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berbeda. Terima kasih bersama channel saya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Salam cahaya, salam rahayu. Sampai berjumpa kembali.